Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita. Terima kasih Pak Munang untuk puji-pujiannya. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Nanti Ibu Jenny yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Bu Jenny. Ya. Makasih Bu Cinta. Selamat pagi semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, selamat pagi. Kami bersyukur Engkau kembali izinkan kami untuk berkumpul pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, berfirmanlah pada kami melalui Pastor Paul, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jenny. Firman Tuhan terambil di Yeremia pasal 22, nanti Ibu Nerliana yang akan membacakannya. Markus 12 ayat 1 sampai 27 nanti Mbak Naomi yang akan membacakannya, dan Markus 12 ayat 28 sampai 44 nanti Bapak Apeng yang akan membacakannya. Silakan lebih dahulu Ibu Nerliana, silakan Bu Nerliana. Terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Shalom Bu Ner. Pastor Paul, Bu Ana, Pak Edward Monang. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 22 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini.
ia tidak lagi akan kembali ke sini. Tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosua, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan disangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri yang lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud
dan memerintah kembali di Yehuda. Demikian. Silakan Mbak Naomi, Markus 12 Baik, Bu ayat Cinta, 1 terima kasih. 27. Ya. Ya, saya akan membacakan dari Markus 12 ayat 1 sampai 27. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparnya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu percayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah yang diperboleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari satu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagian saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu?
sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Terima kasih. Ya, saya akan lanjutkan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terhormat, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Mbak Naomi, juga Bapak Apeng untuk pembacaan firman. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Paul. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikannya dengan penuh cinta ya. Saudara,
komunitas kita makin lama makin berkembang ya. Solid. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Pengurus Damaris, pengurus Damar Kasih, pengurus Galarua ya. Terus sekarang yang baru Hagio Sembun Pagi. Solid ya saudara ya. Ya namanya salah paham ya selalu ada, tapi nggak ada intrik. Ya, makanya saya nggak terlalu nggak khawatir. Salah paham selalu ada. Mengapa? Karena dari berbagai level status sosial dan pergaulan. Ada yang bekas selebritis, ada yang pengusaha, ada yang profesional, ya, ada yang orang Batak, ada yang orang Jawa, ada orang Cina, ada orang Dayak, ada orang semacam di kita ya, orang Ambon. Lalu ketemu brang. Nah, makanya konflik ada, ya kan, kesalahpahaman pasti ada. Udah gitu rata-rata orangnya kayak saya semua, atos saudara ya. Rata-rata kayak saya semua, 80% kayak saya. Yang introvert pun ternyata sebenarnya atos juga ya saudara ya. Nah, jadi pasti breng ya. Nah di situ kita membutuhkan kerendahan hati ya. Para pengurus terlalu untuk rendah hati dan lebih asertif, nunggu, jangan nyerang. Dan ingat ya, selalu dalam kepala, mungkin kamu tidak ngerti aku maksud, atau aku belum mengerti yang kamu maksud. Ya, jadi tidak ada niatan untuk negatif itu enggak ada. Ya, karena ketika saya minta orang jadi pengurus, saya sudah berdoa. Ya, dan saudara, orang-orang yang tidak tulus hatinya, biasanya minggir sendiri, tanpa kita harus usir-usir. Kita belum pernah ngusir orang ya saudara ya. Belum ada pengurus yang kita usir itu belum ada saudara ya. Mereka mundur sendiri. Ya, jadi saya bersyukur sama Tuhan ya, dan kita doakan terus tiap malam, tiap pagi pun pagi ya. Kami juga di rumah dalam doa keluarga kami juga mendoakan para pengurus. Sebab apa saudara? Kesatuan hati, kerendahan hati itu penting. Nah, pengurus-pengurus ini dari berbagai level kerohanian, dari berbagai level iman. Ya, sorry ya, kalau saya bilang level iman itu terlalu sombong kita bilangnya ya. Tetapi dari background iman yang berbeda, dari background denominasi gereja yang berbeda, yang ada yang bekas murtadin, ada yang dari Katolik, garis keras, garis lucu, ya kan? Ada yang dari gereja Batak, ada yang dari gereja tradisional, ada yang dari gereja yang jeblak-jeblak, macam-macam saudara ya. Itu nanti kelihatan nanti kalau lagi kelas evangelis, apologetik. Kalau evangelis belum kelihatan ya. Kalau sudah mulai di kelas apologetik dan apostolik, sudah mulai kelihatan jati dirinya semua. Ya, dari pertanyaan-pertanyaannya. Cuma masih banyak yang malu-malu ya, saudara ya. Mana apa-apa, kita belajar jujur, enggak masalah, saudara ya. Nah, hari ini kita belajar ya, satu yang sebetulnya sudah kita bolak-balik belajar, ya, yaitu tentang janda, ya, saudara ya. Inilah yang menjadi teologi, dasar teologi, yang menjadi dasar teologi yang kita percaya, ya, dari seluruh Alkitab ini, dari Kejadian sampai ke Wahyu, cerita tentang janda-janda miskin, anak-anak yatim, ya. Kain lenan putih itu menunjukkan sedekah, ya, orang yang suka bersedekah dengan tulus hati, ya saudara ya, perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik? Sedekah itu saudara ya. Janda ini menjadi sebuah objek, ya. Senternya adalah Yesus Kristus Mesias, ya, senternya. Objeknya adalah para janda, ya, objeknya. Kita ini predikatnya, saudara ya. Antara sub-center Yesus memberkati para janda melalui kita. Itu ya, saudara ya. Yesus memberkati para janda melalui kita. Itulah inti dari kekristenan, saudara.
Beda ya, kalau dalam Islam kan janda jadi objek, tapi jadi objek penderita. Ya, saudara ya. Janda-janda itu selalu bikin masalah ya, dianggap bikin masalah. Kalau di dalam kekristenan, janda-janda ini justru adalah simbol, ya, sebuah metafora dari ketidakberdayaan. Bukan sebagai objek penderita yang bisa digarap, saudara ya. Beda banget ya. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 27, kita disuruh ibadah kita ya adalah menolong para anak yatim dan janda-janda miskin dalam kesusahan mereka. Dan menjaga hidup kita supaya jangan tercemar. Artinya, jangan malah dicabulin janda-janda sama anak yatim ini, saudara. Lebih realnya apa? Kalau kamu nolong janda, jangan dikawin. Kalau mau ngawini janda itu bukan nolong namanya. Kalau mau ngawini anak yatim itu bukan nolong namanya. Itu maksudnya ya. Itu yang dimaksud seperti itu, saudara ya. Jangan menajiskan dirimu. Ya, artinya niatmu itu memang mau seks, bukan mau menolong. Kalau mau nolong ya kamu kasih sedekah. Ya, oh saya kan kasih sedekah lahir batin, Pak. Nah, itu namanya kamu edan. Namanya kamu dasarnya gatel. Di dalam Alkitab, janda ini ya menimbulkan adalah objek perbuatan baik kita, saudara ya. Benar, mana ini kok nggak bisa, saudara. Oh, ini bisa, berhasil. Janda ini adalah sebuah objek perbuatan baik. Ya. Janda ini bukan sebagai objek untuk dimanfaatkan. Karena miskin, karena apa-apa, wah ditindas. Ya kan? Karena miskin, karena apa-apa, karena nggak ada lelakinya, ada omel-omel, ada maki-maki dia, saudara. Janda kok. Coba kalau ada lakinya, digebukin ada sama lakinya, saudara. Kayak dulu ya istri saya, kita yang WhatsApp nggak sopan, tak samperin tak gebuki, saudara. Dulu waktu saya belum bertobat ya, saudara ya. Gebukin orangnya seperti WhatsApp yang nggak baik sama istri saya, tak datengin, tak gulung. Tak gulung. Ada lakinya kamu berani ngomong yang nggak baik tentang istri saya, ya kan? Ada lakinya. Nah, masalahnya banyak orang ada laki dan dia ada si janda-janda yang tak berdaya ini kan nggak bisa apa-apa. Siapa yang suka begitu kayo? Masih ada nggak orang ini? Ya, Anda kalau nagih utang sama janda-janda, kurang ajar minta ampun ya. Kasarnya minta ampun. Kalau ada anak yatim ada nagih. Oh saya anak yatim. Ya saya anak yatim. Tapi kan maksudnya saya bukan anak-anak lagi, saudara ya. Saya menjadi yatim saat saya usianya 25 tahun. Jadi saya bukan anak yatim. Ya, saya waktu saya umur 9 tahun, ada orang ngerjain saya, bapak saya yang maju, saudara ya. Saya mau dikeroyok sama sekampung, bapak saya pasang badan. Ada yang bela. Karena saya bukan anak yatim. Saya yatimnya umur 25 tahun. Udah bisa kelahi sendiri, saudara ya. Tetapi masalahnya waktu saya 9 tahun, waktu saya mau dikeroyok orang satu kampung, bapak saya yang pasang badan. Ada pelindung. Itu penting, saudara. Perasaan dilindungi. Perasaan secure itu, saudara. Itu penting. Kalau janda-janda nggak ada suaminya, dilecehkan. Dia cuma diem takut, saudara. Takut diapa-apain. Atau takut diomongin, apalagi kalau di Indonesia atau di negara-negara beragama kan. Takut diomongin. Oh, jangankan di Indonesia, di Eropa saja kadang-kadang masih usil. Asal ada perempuan single, ya rasanya saingan. Orang yang keluarga yang suami istri ini rasanya wah ada saingan. Tetap itu perasaan itu di mana-mana, walaupun Eropa sudah begitu open mindednya, tetapi itu tetap ya kepikiran, ya kan? Janda-janda walaupun yang sudah 60 tahun maupun yang masih 30 tahun, ya tetap memang menjadi masalah, saudara ya. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau kamu masih muda, lebih baik menikah lagi. Kalau mau niat mau single, jaga kekudusan. Kalau kamu rasa kamu tidak sanggup, cepat menikah. Gitu ya. Tetapi memang pada kenyataannya para janda ini menjadi objek ya penderita.
Dan itu memang disimbolkan. Ada puluhan kali ya bertebaran, kalau nggak salah 80 kali atau berapa itu di Alkitab disebutkan tentang para janda ini, saudara ya. Yesus adalah center. Yesus adalah pusat. Ya, janda adalah objek ibadah. Kita adalah pelakunya. Predikatnya. Orang yang beribadah. Ya. Makanya Yakobus 1 ayat 27, syaratnya adalah Yakobus 1 ayat 27. Ya, hatimu tidak boleh tercemar. Ya. Satu, janda ini adalah simbol kemiskinan, saudara. Tempat Anda bersedekah, berbagi, bukan berbagi cinta eros asmara, bukan. Jangan kayak si Pak Haji itu, janda-janda malah untuk saya berbagi sedekah, untuk berbagi cinta, Pak, asmara, gundulmu peang, saudara. Tapi janda-janda adalah simbol kemiskinan, artinya nggak cuma janda saja, semua orang miskin. Itulah teologi dalam Alkitab kita, itulah yang dikerjakan oleh semua yayasan kita, saudara ya. Ada kemiskinan di sana. Maka kita harus turun, kita harus peka, harus peduli. Yesus sebagai pusat, janda-janda itu adalah objek ibadah kita. Kita adalah pelaku ibadahnya yang bersedekah. Ya. Dua, janda ini adalah simbol ketidakberdayaan. Ada janda-janda, ya di Lukas 18 juga diceritakan, ya disalimi, saudara ya. Banyak janda-janda yang disalimi oleh hukum. Nggak berdaya. Karena apalagi di Indonesia, biasanya perempuan-perempuan ini lebih introvert. Begitu udah masalah hukum ini pasrah. Dikerjain sama polisinya, dikerjain sama lawyernya. Maaf ya saudara ya, sampai ditidurin saudara. Kurang ajar. Makanya Galarua masuk ke sana. Ya. Kasihan ya saudara ya. Dan nggak cuma janda-janda, orang-orang yang tidak berdaya itu. Ya. Banyak orang tak berdaya secara hukum, teror, didiskriminasi. Dan kalau perceraian di Indonesia, rata-rata perceraian itu yang dirugikan adalah wanita dan anaknya. Rata-rata, ya saudara ya. Makanya kita bikin divisi perlindungan ibu dan anak. Janda ini ya juga selain dari simbol kemiskinan, ketidakberdayaan, tetapi janda ini juga sebagai simbol perlawanan, saudara. Bukan perlawanan, apa lebih tepatnya. Nah, ini bagus ya. Di dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ya, tetapi janda-janda ini simbol cinta yang sempurna, saudara. Mengapa? Mereka memberi di dalam kemiskinannya, mereka memberi di dalam, mereka berbuat sesuatu di dalam ketidakberdayaannya. Ya. Mereka itu menjadi objek, tetapi mereka tidak cengeng. Nah, apa namanya itu saudara ya? Bukan perlawanan dong namanya ya. Mereka jadi objek, penderita, tapi mereka nggak cengeng saudara. Yesus menggunakan perumpamaan janda yang miskin ini buat tarung lawan hakim. Yesus menggunakan perumpamaan janda yang cuma punya 2 peser ini buat menabur. Padahal janda-janda ini ditelan rumahnya sama para ahli agama, saudara. Ya, simbol kebesaran hati, saudara ya. Simbol kebesaran hati. Sebagai simbol pemberian yang terbaik. Memberi terbaik. Tuh, terbesar.
simbol dari memberi seluruh hidupnya. Asal tidak cengeng. Nah, ini masalahnya yang saya mau ngomong. Wah, udah kelebihan 4 menit. Sebentar, 5 menit ya. Kalau banyak orang-orang, terus dia merasa miskin, merasa tidak berdaya, lalu cengeng. Nah, Yesus ngajarin untuk apa? Sekalipun kamu miskin, sekalipun kamu tidak berdaya, jangan cengeng. Karena ketika kamu tidak cengeng, tapi kamu mengarahkan cintamu kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Walaupun kamu kurang, kamu tetap bersedekah. Walaupun kamu kurang, kamu tahu kamu kurang, tapi kamu punya apa? Kamu punya keuletan, ketangguhan. Kayak mami saya ya. Nggak mau cengeng. Dengan segala kebodohannya, nabrak sana, nabrak sini. Anaknya 3-3 sarjana semua. Dokter semua, kakak saya dokter, saya dokter. Ya saudara ya. Pendidikannya tinggi semua. Ya kan? Di dalam keterbatasan kami, saudara. Walaupun bukan janda, ya, walaupun ibu saya bukan janda. Tetapi simbol di dalam kemiskinan Anda jangan cengeng. Di dalam ketidakberdayaan Anda jangan cengeng. Di dalam kemiskinan apa yang Anda punyai? Ketekunan. Tekun. Ya tekun minta-minta, ya jangan. Tekun berdoa. Tekun di dalam iman. Tekun di dalam cinta kasihmu kepada Tuhan. Walaupun cuma sedikit Anda tetap menabur. Itu yang dimaksud. Di dalam ketidakberdayaan ada keuletan. Ya, di dalam doa puasa. Itu saudara yang dimaksud ya. Nah, itulah janda. Jangan cengeng ya saudara ya dalam kehidupan. Kamu boleh janda, boleh nasibmu kayak janda. Ya, janda yang miskin, nasibmu ya, walaupun ada laki-laki kan nasibnya kayak janda. Miskin, terlantar, tidak berdaya. Masih ditipu sama pendetanya. Aduh, sial bener ya. Sial bener. Tapi Anda harus belajar. Yesus pernah kasih perumpamaan tentang satu janda yang ulet, ya, yang minta keadilan. 2, janda yang memberikan seluruh nafkah hidupnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta.